Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyili fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathirun nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdian bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sudah sering saya sampaikan di sini bahwa tanda-tandanya orang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam hidupnya ditanamkan satu sifat dalam beragama ini. Semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin, tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir At-Tanwir. Kita masuk sekarang dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 5 sekarang ini ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hutam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Banyak kandungan ayat atau makna yang ada dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 5 ini. Nanti ini saya insya Allah membahasnya 1 sampai 2 dulu ya nanti. Yang pertama, ayat ini diawali dengan kalimat alif lam mim. Nah, itu para ulama mengatakan ada yang disebut dengan itu, disebut kalimat itu adalah fawatihus suwar. Para ulama ya. Apa fawatihus suwar itu? Ya, pembuka dari surat. Ada yang mengatakan bahwa itu menunjukkan
kekuasaan Allah, bahwa Allah punya rahasia di dalamnya. Ya, banyak ayat-ayat yang diawali dengan itu ya. Misalnya ada yang satu ayat, ada yang satu huruf. Misalnya apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu. Ada yang dua huruf, apa? Toha. Ada yang 3 huruf, alif lam mim. Ada yang 4 huruf, alif lam mim sya. Nah, rata-rata ulama mengartikan ayat ini diartikan dengan istilah wallahu a'lamu bimuradihi. Itu para ulama mengartikan itu. Ayat itu memang tidak ada artinya, tapi artinya adalah apa tadi? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungannya. Nah itu jadi sebutnya seperti itu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang tahu apa rahasia di dalamnya. Nah menurut para ulama, ketika ayat ini diawali dengan fawatihus suwar tadi itu, ini surat di dalamnya mengandung hal-hal yang sangat penting dan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah maka diawali dengan fawatihus suwar tadi itu ya, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, bahkan apa? Ada yang sampai 4 huruf. Ya seperti itu. Nah di dalam Al-Baqarah ini ada beberapa kandungan penting dari ayat yang tadi sudah saya bacakan ya tadi itu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya, tadi itu ya, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi menunjukkan bahwa memang ini. Yang ketiga, mereka beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang keempat, mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Nah ini kandungan ayat ini pertama adalah mengandung makna bahwa Al-Quran memperkuat risalah atau ajaran-ajaran Islam sebelumnya yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul, seperti yang ada di dalam misalnya surat Zabur, dalam kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Nah itu jadi melanjutkan, jadi Al-Quran ini menyempurnakan. Maka di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang menyebutkan kesempurnaannya ayat ini ya. Buat misalnya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Nah itu ya isi Al-Qur'annya yang memperkuat bahwa Al-Qur'an diturunkan ini untuk memperkuat risalah-risalah sebelumnya. Atau misalnya ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati, dan telah sempurna kalimat dari Tuhanmu. Nah itu ya, yang benar, yang adil, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah itu menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Atau masih banyak ayat-ayat yang lain, misalnya inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Atau misalnya dalam surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu. Nah, itu mungkin yang Bapak Ibu sering hafal itu ya. Nah, yang kedua adalah ayat ini memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang terus ingin mencari kebenaran di dalam kehidupan ini. Jadi manusia ini Bapak Ibu itu selalu yang namanya hidup itu mencari kebenaran. Itu selalu ada dalam diri seseorang. Karena setiap diri orang itu jadi begini. Ini ada dalam Al-Quran itu. Seseorang yang meyakini agama yang lain, semakin dia meyakini, maka dia akan menemukan keraguan yang mendalam dalam dirinya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang dia itu memperdalami agama selain agama Islam, semakin dia dalami, maka akan semakin menemukan keraguan. Maka tidak sedikit orang-orang yang mendalami ajaran selain Islam, seperti seorang pendeta misalnya, atau seorang pokoknya orang-orang yang mendalami ajaran agama, atau mungkin bahkan seorang orientalis misalnya, maka tidak menutup kemungkinan justru akan semakin mendapatkan keraguan di dalam dirinya dan akhirnya menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Ya, sudah banyak contohnya ya, misalnya sudah banyak contohnya. Jadi seperti itu. Jadi orang itu dalam diri ini kan, manusia ini kan punya namanya nilai ketuhanan, ya, namanya nilai ketuhanan itu yang ditanamkan oleh Allah sejak awal itulah. Ketika Allah bertanya kepada seluruh roh manusia itu, alastu bi rabbikum, qalu bala sayyidna antakulu yaumal qiyamah. Nah itu. Ketika Allah bertanya kepada ruh manusia, semua ruh menjawab, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Nah, semua ruh itu menjawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Ya Allah, aku bersaksi, aku bersyahadat bahwa engkau sebagai Tuhanku dan akan aku pertanggungjawabkan kata-kata ini sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu, itulah yang akhirnya menjadikan manusia itu selalu ingin mendapatkan kebenaran. Jadi Al-Quran ini yang memberikan petunjuk bagi orang yang mencari kebenaran ini. Yang keempat adalah bimbingan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi ayat ini juga mengandung bimbingan bagi orang-orang yang ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah itu ya, di dalamnya ini, karena kebahagiaan itu tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan nanti di akhirat. Nah ini penting. Maka doa yang selalu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana tata cara berdoa. Apa dulu? Pertama, berdoa itu minta supaya diampuni dosa-dosanya, yang pertama. Yang kedua, dilancarkan urusannya, ya. Kemudian apa? Yang ketiga, dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, rumusnya 3 ini. Apa tadi? Minta diampuni dosa-dosanya, dilancarkan urusannya, yang ketiga apa? Dibebaskan dari api neraka. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, rumusnya 3 ini. Ya itu ya, rumusnya 3 ini. Yang kelima adalah mengandung mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah SAW. Saya pernah mengatakan bahwa memang Rasul, para Nabi dan Rasul dalam mengembangkan dakwanya
itu diberi bekal oleh Allah itu mukjizat. Tapi umat Islam, ya, umat Islam itu juga diberi bekal oleh Allah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Bekalnya apa? Diberi bekal oleh Allah itu doa. Jadi doa. Jadi kalau para nabi dan rasul itu diberi bekal mukjizat, nah para orang-orang yang soleh, orang yang beriman itu menurut saya juga diberi bekal. Bekalnya adalah doa. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, uda'uni astajib lakum. Jadi doa itu sama dengan, menurut saya adalah mukjizatnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jangan jangan meninggalkan atau menyepelekan untuk berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Dulu sudah saya sampaikan rumusnya apa doa itu. Kan rajin ibadah, banyak berdoa. Nah, itu. Yang keenam adalah tidak ada keraguan dalam Al-Quran dan termasuk mengandung hidayahnya. Jadi Al-Quran ini ya sedikit pun tidak ada keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya apa? Karena tidak ada keraguan, maka kita tidak boleh meragukan. Berarti harus apa? Harus meyakini. Nah pertanyaannya, dengan apa kita meyakini kebenaran Al-Quran? Cara meyakini Al-Quran, cara meyakini kebenaran Al-Quran itu ada 4. Ya, cara meyakini kebenaran Al-Quran itu ada 4. 1 dengan mempelajari atau dengan membaca. Yang kedua memahami, ya dipahami isinya. Yang ketiga mengamalkan. Yang keempat mendakwakan. Itu buktinya kalau kita meyakini kebenaran. Nomor 1 tadi membaca. Jadi kalau kita meyakini tapi nggak pernah membaca, dari mana kita merasa yakin kalau Al-Quran ini benar? Kalau Al-Quran ini mengandung apa tadi? Hidayah atau petunjuk. Kita nggak pernah bacanya. Maka maaf, ini saya pernah mendengar dari salah satu pendapat ulama. Kalau nggak salah Imam Ahmad atau siapa, dia mengatakan bahwa orang Islam itu selama-lamanya tidak boleh membaca Al-Quran. Toleransinya itu maksimal 3 hari, Pak. 3 hari. Selama-lama, paling lama itu 3 hari. Orang itu tidak membaca Al-Quran, ditoleransinya hanya 3 hari. Kalau bisa mah berarti ya berapa? Setiap hari. Nah, paling lama itu 3 hari. Nah, sekarang sampai koreksi. Kita masing-masing ini loh. Udah berapa hari tidak membaca Al-Quran? Ayo coba sekarang kita koreksi. Kalau tadi menurut pendapat Imam Ahmad tadi berapa hari tadi? 3 hari. Nah, sekarang kita koreksi. Sudah berapa hari kita tidak membaca Al-Quran? Lebih mungkin dari 3 hari ya. Mungkin lebih dari satu minggu mungkin ya. Mungkin gitu. Jangan-jangan nanti kita membaca Al-Quran itu hanya waktu poso tok. Tadarusan karena ada konsumsi kayak gitu. Iya kan, kalau konsumsi tadarusan gitu. Atau nunggu mau mati gitu. Ya gitu ya. Jadi itu cara tadi apa tadi? Cara meyakini kebenaran Al-Quran tadi ada berapa? 4 tadi caranya. 1 apa? Membaca. 2 memahami. 3 mengamalkan. 4 mendakwakan. Isinya dakwakan, Pak. Didakwakan. Maka Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Itu dalilnya, sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat. Ya, tahu nanti Bapak Ibu sudah berapa